sahabat kolaborasi, selamat datang di podcast Bincang Kalbar bersama saya Francisca Siska. Nah, program ini dipersembahkan oleh Tugu Media Kreatif dan didukung oleh kolaborasi Membangun Kalbar. Nah, di episode Bincang Kalbar kali ini kita kedatangan Bapak Arifin Nur Aziz, atau boleh saya panggil Mas Arifin ya? Ya, sepertinya lebih akrab panggil Mas ya. Mas aja ya, oke. Nah, beliau ini adalah anggota DPRD Kuburaya dan Ketua Patri DPD Kalbar. Nah, apa kabar Mas Arifin? Alhamdulillah, kabar baik, semangat terus ya. Lagi sibuk apa nih sekarang kalau boleh tahu nih? Saat ini dengan rutinitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuburaya dan juga mendapat amanah yaitu menjadi Ketua DPD Patri Kalbar. Ya, pastinya kami juga dengan kesibukan yang padat juga ya. Tetapi di satu sisi ini merupakan sebuah tanggung jawab bagaimana kita bisa membagi peran, membagi waktu dan membagi tanggung jawab. Iya, betul. Nah, seperti yang kita tahu ya, sekarang selain menjabat sebagai anggota DPRD Kuburaya dan juga Ketua Patri DPD Kalbar, nah ini kita juga dengar-dengar sebelumnya juga udah pernah menjabat sebagai kepala desa. Kepala ya? desa, iya. Nah ini di kepala desa di mana nih? Di tahun 2013 saya menjabat kepala desa di periode pertama di Desa Sumberagung, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Dan di satu sisi desa tersebut merupakan desa ekstransmigrasi. Ya, tahun 1988. Penempatan dari Jawa ya. Oh, iya. Nah itu berarti selama menjabat sebagai kepala desa itu berapa periode? Alhamdulillah 2 periode, tetapi yang periode kedua saya tidak bisa menyelesaikan masa jabatan tersebut karena memang sebuah instruksi bahwasanya ketika ingin maju dalam pemilihan legislatif maka saya harus mengundurkan diri seperti itu. Iya. Nah, boleh diceritain nggak pas awal-awal karir sebagai kepala desa hingga akhirnya terjun nih ke dunia politik di pemerintahan? Kita agak-agak kepo nih. Kira-kira cerita awalnya gimana nih dari kepala desa? Kira-kira secara motivasinya apa? Memulai karir politik. Jadi bicara bahwasanya kalau bicara karir politik saat itu belum bicara sebagai karir politik, tetapi bagaimana saya bisa berkontribusi mendedikasikan diri saya kepada desa, karena saya putra Desa Sumberagung, bahwasanya pada saat itu ada kesempatan untuk maju sebagai calon kepala desa saat itu di usia 26 tahun. Oh, masih muda banget Masih sangat muda, ABG ya. Iya, masih ABG. Tetapi di satu sisi saya punya niatan bahwasanya saya sebagai pemuda desa harus juga memberikan kontribusi besar terhadap desa, terhadap kemajuan desa, masyarakat desa, dan merubah cara berpikir dan sistem tata kelola pemerintahan yang menurut saya juga harus ada pembaharuan dan inovasi. Betul, sangat menginspirasi sekali ya. Biasanya kan di usia 26 tahun biasanya masih belum ada keinginan seperti itu. Sedangkan Mas Arifin sendiri sudah mulai mengabdi untuk daerah sendiri. Ya, di satu sisi pula bahwasanya saya ingin menunjukkan bahwasanya anak muda juga bisa berbuat, bisa memberikan satu nuansa baru terhadap tatanan pemerintahan yang paling bawah, yaitu tatanan pemerintahan desa. Mungkin itu, Mbak ya. Nah, kira-kira nih dari awal motivasinya nih dari mana nih? Apakah karena melihat pembangunan di desa sepertinya bisa nih ditingkatkan lebih atau bagaimana? Awalnya dari sisi keilmuan, bahwasanya saya keluar dari desa untuk menimba ilmu dan saya juga alumni Fakultas Hukum Untan. Saat itu juga saya mendapatkan ilmu yang nantinya bisa saya berikan ke desa dan saya bisa jadikan ini sebagai bahan modal dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa. Saat itu juga menjadi motivasi besar bahwa
ilmu tersebut harus saya bisa terapkan di pemerintahan desa itu. Berarti memang dari kuliah juga udah ini ya, udah ada bibit-bibitnya nih. Betul. Nah, kira-kira ini kan sebagai kepala desa dan juga sebagai dewan kan tentu berbeda ya. Iya. Kira-kira nih permasalahan-permasalahan apa sih yang ada ketika menjabat sebagai kepala desa, dan apa sih perbedaannya saat mulai menjabat sebagai dewan? Permasalahan-permasalahan. Berbicara perbedaan itu berada di kewenangan ya Mbak ya. Kewenangan tetapi lokusnya sama. Bagaimana sebuah kebijakan, bagaimana masyarakat, hanya cakupannya di DPRD ini sesuai dengan kewenangannya. Kami juga sudah dibagi AKD, alat kelengkapan dewan, masuk dalam komisi, pastinya kami juga harus bisa memberikan peran untuk ke seluruh ruang masyarakat. Baik itu kalau saya berada di Komisi 2 pastinya Komisi 2, cakupannya ya. di bidang keuangan, pendapatan daerah, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Tetapi tidak meninggalkan bagaimana layanan sosial masyarakatnya, bagaimana peran kita di masyarakat itu tidak hilang. Kalau menurut saya juga ini hanya bertambah kewenangan dan cakupannya saja, Mbak. Nah, kalau misalnya sebagai kepala desa tentunya kan ada banyak nih, boleh diceritain nggak sih Mas, kira-kira misalnya kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di desa? Karena ini juga kebetulan desanya saya belum tahu nih letaknya ada di mana dan sebagainya. Kira-kira di desa tersebut, apalagi desa transmigrasi, kira-kira permasalahan-permasalahan yang ada di sana itu ada apa aja? Kalau kendala di awal itu bicara kita mungkin sumber daya manusianya. Saat di 2013, ketika di usia 26 tahun, di periode pertama, Masih muda banget. pastinya teman-teman pemuda juga belum terpanggil untuk pulang ke desa, sarjana-sarjana juga belum terpanggil untuk pulang ke desa. Jadi saat itu kita terkendala mengenai SDM, sumber daya manusianya. Jadi kita tidak mengesampingkan bahwasanya orang yang ada di desa juga tidak memiliki kualitas, bukan. Tetapi kita juga butuh teamwork, tim kerja yang dalam satu pemikiran, dalam satu lompatan yang sama. Keinginan kita juga bahwasanya dengan nuansa baru tadi saya sebutkan, keinginan kita harus merubah pola cara kerja, tata kelolanya. Itu yang menjadi sebuah semangat juga, bahwasanya itu bukan kendala, tetapi bagaimana kita mampu membuka ruang tersebut dan bisa menjadikan sebuah minat para pemuda, khususnya para sarjana untuk pulang ke desa dan memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaganya untuk mungkin perbaikan tata kelola pemerintah di desa. Ya. Nah, ini kan kalau dari Masnya sendiri nih, saya agak-agak penasaran ya. Dari perjalanan karir, dari awal sampai sekarang, dari umur 26 tahun ya, ada nggak sih Mas sosok yang menginspirasi? Sosok itu boleh diceritain nggak nih kita? Kalau bicara sosok inspirasi, kita banyak ya, terutama dalam sistem pemerintahan, dalam dunia politik, dalam mungkin bisa dibilang tokoh-tokoh pahlawan kita, banyak tokoh inspirasi kita ya. Tetapi kalau bicara satu persatu tidak. Tetapi di mana yang baik, maka kita ambil, kita jadikan pegangan kita, panutan kita. Di satu sisi sebagai seorang pemuda kita juga punya jati diri dan kita juga bisa mengekspresikan diri dengan mungkin kita juga diberikan satu kelebihan untuk itu. Betul. Jadi memang dari banyak tokoh-tokoh ya menginspirasinya, yang menginspirasi seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya untuk ini kan dari kepala desa dan menjadi dewan. Nah, waktu itu kira-kira secara prosesnya gimana? Ini kan dari yang cakupannya hanya desa menjadi lebih besar di DPRD seperti itu. Itu boleh diceritain nggak sih perjalanannya, kira-kira dapat dukungan dari mana aja nih teman-teman dari desa dan sebagainya? Jadi bicara untuk tangga politik menuju legislatif, bahwasanya proses ini juga dipersiapkan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Bahwasanya
jenjang awal pendewasaan dalam dunia politik dan lain sebagainya memang dimulai dari desa, dan saya juga mengambil wilayah dapil, daerah pemilihan untuk Kecamatan Kubu Batu Ampar Terentang, yang mana merupakan kawasan pesisir yang memang jauh letaknya, itu menjadi sebuah tantangan besar. Dan di satu sisi saya merasa saya terpanggil bahwasanya kawasan pesisir yang cukup jauh dari kota ini juga harus ada keterwakilan dan mampu mewakili aspirasi dari masyarakat dan mampu memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan kabupaten maupun ekonomi masyarakat. Betul, memang harus ada sosok-sosok dari daerah ya yang akan kembali lagi nih untuk membangun daerah-daerahnya. Iya. Seperti itu. Nah, kan sebagai anggota nih sekarang kira-kira ada tantangan nggak sih dalam mengambil keputusan-keputusan yang dirasa apakah selalu tidak ada tantangan atau misalnya pada saat sepertinya agak keliru nih dalam pengambilan keputusan, tantangannya seperti apa? Kalau bicara sebagai kewenangan di DPRD, bahwasanya kewenangan fungsinya pengawasan, penganggaran, dan di satu sisi bahwasanya kita menyusun peraturan daerah. Jadi pada saat pengambilan kebijakan, keputusan, pastinya kita didasari dari aspirasi yang ada, kita melihat kajian-kajian di level bawah, di masyarakat, melalui reses, melalui pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, itu yang menjadi modal dasar. Dan di satu sisi kita padukan dengan kebijakan yang di atasnya. Sehingga bukan hanya kebijakan dari atas ke bawah, tetapi bawah ke atas juga. Iya, jadi bottom up, top down juga kita satukan. Jadi harus melihat dari berbagai aspek ya dalam pengambilan keputusan. Gitu. Berarti tantangan-tantangannya ya masih bisa diatasi. Kalau bicara bicara pengambil kebijakan ini kan dalam satu naungan kelembagaan, yaitu DPRD Kabupaten Kuburaya. Berarti nggak hanya sendiri ya, dan tetap harus berkolaborasi juga dengan pihak-pihak terkait. Betul. Apalagi ini kan lebih ke penganggaran dan sebagainya. Apalagi kan sekarang lagi efisiensi ya dan sebagainya gitu. Itu tantangan juga ya. Tantangan besar. Betul. Dengan tanggung jawab yang besar, cakupan luasan wilayah yang juga lumayan besar. Berarti dalam mengambil keputusan berarti sedikit banyak tetap berdampak ya dari kebijakan yang ya pastinya setiap kebijakan akan memberikan dampak itu kan. Harapan kita dampak positif ya. Betul. Nah, ini kan kita udah bicara banyak. Kira-kira kalau misalnya dalam dunia politik ya, ini kan karena saya juga tidak termasuk dalam dunia politik nih. Nah, kira-kira sukanya apa sih terjun dalam dunia politik, Mas? Terjun di dunia politik menjadi nuansa yang luar biasa menurut saya. Bagaimana diri kita mampu memberikan sebuah kontribusi besar terhadap negara kita melalui naungan partai politik. Kalau saya dari Nasdem ya. Pastinya saya akan memberikan sumbangsih baik terhadap partai, masyarakat, negara. Pada dasarnya tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat. Berarti memang tujuan utamanya kita memang harus dimulai dari diri sendiri ya. Kita harus ada niat untuk membangun masyarakat, untuk bisa masuk di dunia. Dan juga pastikan dukungan-dukungan juga datang dari partai, dari keluarga, dari masyarakat, pastinya. Masyarakat. Nah, Mas Arifin ini kan dikenal sebagai anak muda yang tangguh ya. Sulit nggak sih meniti karir nih sampai di titik ini? Karena ini kan menempuh pendidikannya juga lumayan jauh ya, dari desa ke kota. Sempat mengeluh nggak sih, Mas? Bicaranya tidak mengeluh, ya. Untuk menempa diri kita, untuk mematangkan diri kita, ya pastinya kita harus berjuang, harus berkorban, ya, mulai dari saat menempuh pendidikan di SMP, SMA-nya, kuliahnya. Ya, pada dasarnya saya juga ingin memberikan sebuah gambaran bahwasanya anak desa tidak terkungkung hanya pada pendidikan yang ada di desa. Betul. Tetapi mampu berkreasi dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu.
Karena kan memang cukup jauh juga ya, tadi diceritain dari Iya, desa dari sampai desa ke kabupaten itu kalau perjalanan menggunakan kapal itu sejauh 11 jam perjalanan 11 ya. jam perjalanan. Iya, speedboat itu sekitar 3,5 jam. Oh, Hampir berarti kalau 4 jam. misalnya untuk akses ke sana hanya dengan Akses ke sana hanya dengan air, jalur jalur air, perairan, ya. perairan. Jalur darat pun masih ada menyeberang dan mungkin membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Jadi memang Lumayan. sangat Iya. jauh ya. Nah, eh, cukup jauh nih perjalanannya dari desa menuju ke DPRD nih. Iya. Nah, apa sih capaian atau hal yang paling berkesan mulai dari sebagai kades nih? Karena kan memang Iya. itu masih usia yang sangat-sangat muda ya. Kalau bicara capaian, kita mungkin bicara hasil kerja ya. Hasil kerja ya. Hasil kerja. Jadi bicara bahwasanya kita mampu membuka ruang keterisoliran desa yang ada di sana. Dan mungkin kalau bicara yang tadi dengan jarak yang cukup jauh dan saat itu pun juga desa masih bicara terbelakang dan lain sebagainya, kita mampu membuka akses itu. Dan saat ini juga desa tersebut sudah mendapatkan perhatian lebih lah dari pemerintah. Iya. Nah, oke Mas Arifin, ini kan kita udah banyak nih ngobrol-ngobrol dari tadi, gitu kan. Nah, Siap. boleh diceritain nggak sih Mas tentang kondisi desa? Tadi di desa Sumber Agung ya, Sumber Agung. Iya. Di sana itu kondisi desanya seperti apa, secara geografisnya seperti apa, Iya. dan juga masyarakatnya seperti apa sih Mas? Ya, bicara cakupan luasan dari Kuburaya, salah satunya bahwasanya Kecamatan Batu Ampar itu yang memiliki kondisi geografis yang cukup menantang. Menantang ya. Wilayah pesisir, pesisir pedalaman. Pesisir pedalaman, Ya, udah kalau pesisir bicara pedalaman ya. Kalau bicara kategori Sumber Agung itu pesisir pedalaman. Berada di tepi laut juga, tidak jauh dari laut dan juga berada di kawasan hutan dan sebagainya, yang menjadikan sebuah tantangan besar terutama untuk pemerintah Kabupaten Kuburaya. Kalau Desa Sumber Agung bicara dengan penempatan transmigrasi tahun 1988, bahwasanya dengan berbagai keterbatasan mulai dari infrastrukturnya, baik infrastruktur dasar maupun pendidikan, kesehatan, mungkin kebutuhan dasar kita yaitu listrik yang mungkin baru terpenuhi di tahun 2017-2018 dengan adanya program PLTS komunal dari Kementerian ESDM saat itu. Dan pada saat itu yang menjadi tantangan pula ketika di periode pertama saya menjabat, sumber daya manusianya tadi, bahwasanya saya juga termasuk orang yang pertama bisa mengoperasikan komputer. Saat Orang itu, pertama ya? saat itu tantangan besar bahwasanya pada saat pengadministrasian surat menyurat, saat itu saya yang ngetik, saya juga yang bertanda tangan, saya yang melipat surat, Semuanya dan sendirian sebagainya. ya? Iya. Tetapi berjalannya waktu, kami juga membuat satu tim kerja yang luar biasa, teman-teman juga mau berbagi, kita juga mau menguatkan teman-teman lah dalam hal peningkatan kapasitas mereka, sehingga kita juga mendapatkan satu tim kerja yang luar biasa dengan keterbatasan tadi. Tidak ada sinyal, internet, tidak ada listrik, dengan kondisi infrastruktur yang jauh dari kata baik. Ya. Kita juga dengan kondisi jalan yang luar biasa hancur lah. Kalau bicara kondisi jalan tanah dan program-program kabupaten saat itu juga belum menyentuh Berarti secara penuh di sana. Iya, gitu berarti kan. memang Ya. penuh tantangan Ya, ya penuh kesananya tantangan, ya. ya. Kalau bicara di tahun 2013 itu masih luar biasa dengan kondisi kebutuhan dasar air bersih juga masih sangat kurang. Sulit juga ya di sana Ekonomi berarti ya. masyarakat juga masih jauh. Ya, itu menjadi tantangan besar. Betul. Tetapi ini menjadi sebuah semangat bahwasanya bagaimana desa mampu bangkit dengan segala keterbatasan dan menjadikan itu sebuah potensi untuk menjadi dasar semangat kita. Gitu. Berarti memang penuh tantangan ya Penuh sebenarnya. tantangan, ya. Apalagi kalau untuk anak-anak muda nih, Iya. untuk penempatan di daerah seperti itu kan agak sulit ya. Iya,
apalagi dengan keterbatasannya. Saat itu saya juga memiliki satu konsep bagaimana para sarjana desa pulang ke desa, mendedikasikan diri, memberikan sumbangsih pemikiran untuk sama-sama, ayo kita majukan desa. Di tahun 2017, 2018 menjadi kilas balik nih kalau desa Sumbragung. Karena di situ listrik sudah masuk, program-program pemerintah juga masuk, pendampingan dari teman-teman NGO juga masuk karena berada di kawasan hutan. Desa yang berada di kawasan hutan, desa yang memiliki potensi-potensi dari sisi ekosistem, ekologinya, dan potensi hutannya bisa kita kelola. Dan itu menjadi sebuah semangat lagi, bahwasanya bukan hanya keterbatasan, kalau tadi secara infrastruktur kami kurang, tetapi kami juga mengambil potensi-potensi yang menjadi dasar semangat pula, bahwasanya desa Sumbragung punya nilai lebih dari sisi potensi lainnya. Iya, berarti secara SDM ini udah cukup baik ya. Iya. Ada peningkatan lah seperti itu. Nah, 2017 ya berarti mulai titik baliknya nih. Titik baliknya, iya. Nah, itu kan udah berbicara tentang listrik dan sebagainya. Nah, kalau untuk menuju ke desa itu berapa jam nih kalau dari Kota Pontianak? Kalau akses saat ini masih dari akses perairan melalui jalur perairan. Itu air ya? Itu mobilisasinya bisa ditempuh dengan jarak waktu itu 11 jam perjalanan. 11 jam. 11 jam. Jadi cukup lama di jalan juga ya. Cukup lama di jalan. Jika kita menggunakan kendaraan yang lebih cepat yaitu speedboat, kita bisa di 3,5 jam, lanjut 15 km jalur darat dengan kondisi jalan yang masih tanah. Masih tanah ya. Kita juga sudah membuka akses jalur lingkar luar yang juga nantinya bisa menjadi akses alternatif antar kabupaten melalui jalan Trans Kalimantan, masuk ke Labai bisa ke Desa Sumbragung dengan jarak tempuh sekitar 240 kilo. Kalau kita berjalan bisa 8 jam perjalanan. Ketika kondisi hujan ya pastinya akan sulit karena melalui jalur-jalur jalan produksi perusahaan. Berarti memang tantangan juga ya untuk menuju ke desanya sendiri ya. Perjalanannya tidak hanya melalui air, nanti masih dilanjutkan lagi ya. Yang tantangan besar itu karena Desa Sumbragung merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kayong Utara. Oh, berarti memang lebih dekat dengan Kabupaten Kayong Utara. Jadi ini juga menjadi PR besar bagaimana membangun satu konsep kolaborasi pembangunan antar kabupaten. Iya, karena kan udah dari Desa Sumber Agung ini kan termasuk di Kuburaya ya. Sedangkan perbatasannya lebih dekat dengan Kayong Utara. Tetapi kita juga sudah membuka akses lintas kabupaten. Kita juga sudah ada penyeberangan kapal feri di Desa Sumbragung. Meskipun dengan apa adanya infrastruktur yang jauh dari kata memadai, tetapi layanan untuk angkutan itu sudah bisa. Jadi roda 4 juga bisa melintas antar kabupaten, yang pastinya membuka akses ekonomi antar kabupaten. Betul. Kalau nggak ada itu semua apa-apa mahal ya, karena untuk transportasi ke sananya lebih sulit ya. Yang cukup berbahagia lagi, kami juga sudah mendapatkan akses jalur PLN. Itu pun suplainya juga dari Kayong Utara untuk ketiga desa. Ya? Jadi memang ada kolaborasi juga ya antar kabupaten yang berbatasan gitu. Nah, kalau untuk masyarakatnya sendiri di desa itu gimana sih, Mas? Kalau bicara masyarakat desa, ya di sana ya. Bicara transmigrasi dan pastinya kita merasa senasib sepenanggungan. Betul. Bagaimana kita bersama mampu berdaya, mampu membuka ruang-ruang yang saat itu belum mampu kita buka. Jadi dengan kebersamaan, dengan gotong royong, dengan semangat kita ingin maju bersama, maka semuanya tidak mustahil. Betul. Bahasanya seperti itu. Kita memang harus saling berkolaborasi ya supaya mendapatkan hasil yang ini. Antar masyarakat saling mensupport. Betul. Karena memang kalau nggak ada support tentunya
Kita juga sulit Iya, ya. konsep keterpaduan ya. Iya betul. Jadi ada rasa ingin membangun lah ya Iya. gitu. Dan juga tadi menarik ya, program-program sarjana balik kampung itu juga Iya. udah mulai ini ya, sekarang udah lebih bisa lebih maju lah Iya. daerah. Bicara program sarjana pulang kampung itu, saya juga berpikir bahwasanya teman-teman adik-adik sarjana yang lulusan-lulusan baru pastinya yang menjadi tantangan dunia kerja, Iya lapangan betul, kerja. betul. Sulit ya Iya, sekarang. maka dari itu kita juga ingin membuka ruang-ruang kerja yang ada di desa sehingga para sarjana-sarjana yang masih fresh nih, mereka mau pulang ke desa, Iya, bisa membangun desa melalui mungkin penjaringan perangkat desa, membuka ruang kerja melalui badan usaha milik desa, melalui unit-unit usaha, lalu juga bicara kebutuhan tenaga pendidik di iya desa, betul. Itu juga sangat tenaga penting ya. kesehatan. Ya ketika kita tidak bisa memungkiri ketika mungkin guru itu berasal dari desa tersebut, Iya, pastinya mereka lebih aktif dan iya pastinya betul. juga lebih bisa bertanggung jawab ya Iya, terhadap daerahnya. betul itu Pak. Gitu. Nah, eh selama menjabat nih Pak, Mas sorry, Iya, kebiasaan biar ya. biar lebih akrab ya. Iya, Gitu. biar lebih akrab. Nah, ada nggak sih program-program pemberdayaan untuk masyarakat desanya sendiri? Pastinya banyak Banyak ya. melalui dana desa, melalui anggaran dana desa, ya sebuah semangat dari undang-undang desa bahwasanya kata kuncinya keterpaduan masyarakat tadi ya, Keterpaduan pemberdayaan masyarakat ya. masyarakat. Kita juga memainkan peran gender ya, kesetaraan gender. Peran kaum perempuan di desa dalam pembangunan desa itu juga luar biasa. Peran pemuda itu luar biasa. Maka dengan konsep kolaborasi, hari Iya, ini kita duduk di di kata kolaborasi kolaborasi ya. Jadi udah antar pas nih. pemuda, gender, perempuan, dan lain sebagainya, ini menjadi sebuah kekuatan besar. Ada daya ungkit besar yang Betul. dari internal desa itu sendiri. Jadi berarti secara partisipasi masyarakat juga udah Ya, ini ya. pastinya peran dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam kesuksesan pembangunan desa. Pembangunan bukan hanya secara Iya, infrastruktur loh, betul, betul. tetapi bagaimana sumber daya manusianya, cara berpikir masyarakatnya, itu juga menjadi PR besar dalam pembangunan desa. Iya. Tentunya kalau program ini ya tetap harus dijalankan ya. Tetap harus dijalankan ya melalui perencanaan desa yang baik gitu. Iya. Nah, kalau untuk berbicara desa nih, kalau dari Mas Arifin sendiri perspektifnya mengenai desa mandiri itu seperti apa sih Mas? Desa mandiri bukan hanya labelnya sebuah desa yang terpenuhi keseluruhannya. Baik dari pasti ada indikator dari desa mandiri itu sendiri. Iya, Desa yang sudah mampu bangkit dari kemandirian. Kemandirian itu bukan hanya dari pemerintahan desanya, tetapi dari masyarakatnya, dari cara berpikir masyarakatnya. Itu menjadi, kalau menurut saya itu sebuah indikator yang iya, malah lebih kuat gitu. Indikator ekonominya, indikator dari masyarakat itu sendiri, sumber daya manusianya, indikator pemerintahannya, itu menjadi penilaian tersendiri kalau menurut saya. iya. Berarti enggak hanya Bukan yang hanya terlihat label ya. aja ya, yang terlihat Iya, aja. Secara mindset masyarakat Iya. juga yang lebih penting sih Iya. sebenarnya. Karena memang untuk pembangunan kalau misalnya dari mindset masyarakatnya belum mandiri agak sulit ya. Betul, iya. Kalau bicara mandiri ini kan terkesan sudah mampu untuk Iya, berdiri betul. sendiri. Ya, ya, pada dasarnya ada di masyarakatnya. Iya. Karena kan memang untuk membangun kalau misalnya masyarakatnya masih belum mau mandiri agak sulit ya. Iya. Nah, kita kan tadi udah bicara sekarang di Desa Sumber Agung, Ya. udah lebih baik lah secara Iya. fasilitas. Udah ada internet, Iya. udah ada listrik dan sebagainya. Nah, kalau dari peran pemuda sendiri untuk peran pemuda dan teknologi lah dalam Iya. pembangunan desa seperti apa sih Mas?
kita juga melibatkan diskusi-diskusi kecil ya dengan teman-teman pemuda melalui FGD dan melibatkan peran pemuda dalam setiap program. Iya. Dan Karang Taruna, ada juga di LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desanya, ada di kelompok tani hutannya, karena Desa Sumberagung potensinya berada di kawasan hutan. Oh iya. Jadi peran para pemuda itu di satu sisi itu juga menjadi fondasi besar. Kalau pemuda saat ini sudah melek, bahasanya melek sudah ya. peka. Udah bukan sendirian Iya. lagi yang ngerti untuk Iya, komputer betul. ya, Mas. Terutama untuk teknologi, dan mereka juga merasa ketika dalam sebuah perencanaan, kalau desa itu kan ada musrenbang desa dan sebagainya, dalam menyusun rencana kerja tahunan melibatkan para pemuda, kita juga butuh masukan mereka, cara berpikir mereka, mungkin ada saran masukan pemikiran mereka yang membangun. Betul, karena kan nggak hanya ini ya yang di desa, tapi yang didapat dari pendidikan, siapa tahu bisa diimplementasikan Iya. ya di desa. Gitu. Apalagi kan sekarang udah dengan teknologi yang udah semakin canggih, semuanya udah lebih cepat ya, Iya, lebih mudah betul. juga. Aksesnya sudah langsung. Gitu. Iya, lebih mudah sekarang ya. Informasi keterbukaan publik. Betul, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya mungkin Iya, lebih sulit ya tantangannya. Jadi memang peran pemuda ya cukup penting lah ya. Karena memang bibit-bibitnya lah untuk meneruskan di desa lagi. Nah, kalau menurut Mas sendiri nih seberapa penting sih Mas kalau untuk BUMDes untuk membangun desa mandiri itu? Ya, kalau bicara BUMDes sebenarnya itu satu holding. Kalau menurut saya itu sebuah lembaga ekonomi yang sudah disiapkan melalui kebijakan pendirian BUMDes di masing-masing desa. Ini menjadi kata kunci, mampu menjadi holding untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi yang ada di desa. Yang paling utama, desa mampu membaca, menginventarisir apa potensi di desa tersebut dan apa peluang yang mampu dikelola dari potensi tersebut dan mampu membuka ruang. Ruang itu bukan hanya ruang pasar, tetapi ruang potensi lainnya yang bisa masuk ke desa. Apalagi kan tadi menarik ya, potensi itu kan di sana banyaknya potensi-potensi hutan ya malah. Iya. Jadi memang kalau untuk masyarakat di sana lebih fokusnya di hasil hutan. Kalau sektor perkebunan. Perkebunan iya. ya. Di satu sisi kita tidak mengesampingkan pangan, pastinya pangan harus seimbang ini dengan Betul. perkebunan. Jadi bukan hanya potensi perkebunan sawit saja, tetapi potensi untuk ketahanan pangannya juga kita harus pikirkan. Di satu sisi untuk mengkolaborasikan itu semua, keseimbangan ekosistem juga kita harus perhatikan gitu, yaitu sektor hutan gitu kan sebagai penyangga ekologi di desa tersebut. Dan juga kan masyarakat secara umumnya lah yang tetap harus ini ya untuk membangun desanya. Apalagi kan sekarang kalau untuk pendidikan di daerah sana gimana sih Mas? Kalau pendidikan kita dalam satu kawasan itu ada tiga desa ya yang berada dalam satu unit UPT Transmigrasi penempatan saat itu, Desa Sungai Kerawang, Sumberagung dan Muara Tiga. Itu tingkat pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA sudah ada. Berarti udah sampai SMA udah kalau aman sekarang ya. sudah ada. Iya. Kalau dulu pas zamannya Mas masih di sana? Saya hanya SMP perintis saat itu. Hanya SMP ya. SMP pun dengan tenaga pengajar yang itu diperbantukan dari SD. Loh, dari SD malah ya? Iya, jadi guru-guru SD itu yang ngajar di SMP. Ngajar di SMP. Ya. Makanya SMP memang perintis ya. SMP perintis ya. Jadi kalau misalnya kita mau melanjutkan pendidikan memang mesti ke kota. Pendidikan harus ke kota kalau memang ingin mendapat kualitas yang baik. Gitu. Karena memang dan juga cukup jauh juga karena keterbatasan tadi ya, keterbatasan tenaga pengajar. Udah nggak ada pengajar ya, kita kalau mau melanjutkan memang harus ke kota ya. Iya. Tapi memang Mas Arifin keren banget sih. Dari desa dengan segala keterbatasannya dan sekarang bisa sampai seperti ini. Ini proses mematangkan diri ya bahasanya. Betul, pematangannya memang dari bawah ya. Iya. Emang udah ditempa sejak dini ya.
karena memang udah dari awal ya udah ditempa Iya. gitu. Oke, Mas, ini kan kita dari tadi udah berbincang tentang desa, tentang perjalanan dari desa sampai menjadi anggota DPRD Kuburaya. Iya. Nah, selain ini kan dengar-dengar nih baru-baru ini baru terpilih ya sebagai Ketua DPD Patri Kalbar ya. Iya. Kita ucapkan selamat nih. Terima kasih. Udah terpilih ya. Nah, ini kan kita masih kalau dari saya sendiri masih kurang familiar nih Pak Patri ini sebenarnya apa sih Mas? Iya. Bicara bahwasanya Patri memang saat ini kita juga melihat eh, belum semua kalangan masyarakat, Iya, baik betul. itu masyarakat transmigrasi sendiri maupun masyarakat pada umumnya mengenai organisasi Patri, Iya. Perhimpunan Anak Transmigran Transmigran. Republik Indonesia. Padahal sudah berdiri 21 tahun yang Oh, lalu. udah lumayan Iya, lama ya sudah padahal. lumayan lama. Iya. Lokus dan fokus kegiatan dari organisasi Patri, pendampingan terhadap masyarakat, advokasi, dan lain Advokasi, sebagainya. Mungkin saat ini masih belum familiar karena juga mungkin informasi ya, keterbatasan informasi Iya. dan lain sebagainya. Tetapi harapan kita nantinya masyarakat juga bisa mengetahui, bisa juga ikut berkontribusi. gitu Iya kan. betul. Nah memang masih kurang familiar ya. Jadi harapannya nanti setelah ini bisa lebih Iya, dikenal nih. gaungnya lebih dikenal Gaungnya biar dengan lebih bisa sisi dikenal positif ya. gitu ya. Betul. Jadi memang untuk saat ini memang lebih banyak fokusnya di advokasi ya. Iya, Ini kan program Patri ini perannya apa sih Mas untuk membangun masyarakat transmigrasi? paling utama kita bisa berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah, karena Patri juga organisasi di bawah naungan Kementerian Transmigrasi. Saat ini juga ketika Presiden Prabowo juga sudah memilah nih, kalau dulu Kementerian Transmigrasi bersatu dengan Kementerian Desa, tetapi pada saat masa Pak Prabowo bahwasanya Patri Kementerian Transmigrasi sudah berdiri Sudah sendiri. berdiri sendiri ya Iya. sekarang ya? Mm-mm. Jadi bahwasanya cakupannya dan lain sebagainya bukan hanya dari satu sektor, bukan hanya advokasi, pemecahan masalah dan lain sebagainya, pendampingan kasus-kasus tanah dan lain sebagainya. Ya harapan kita ke depannya mampu mengisi seluruh bidang Seluruh bidang ya. berkaitan, Jadi nggak hanya di bidang bukan hanya advokasi bidang aja ya. advokasi. Ya. Nah, kalau dari Mas Arifin sendiri udah berapa lama nih Mas bergabung dengan Patri? Saya bergabung dengan Patri itu dari tahun 2014. Oh, udah cukup sudah lama juga 11-an ya. tahun ya. Iya, dari anggota 10 sekarang tahun. udah naik nih Iya. sebagai ketua ya. Alhamdulillah, kalau dulu saya bergabung di kabupaten, lalu ditarik ke provinsi, dan saat ini mendapat amanah menjadi ketua DPD Patri Kalimantan Barat dengan tanggung jawab yang luar biasa. Keren dengan banget nih. cakupan 11 kabupaten ya, yang Iya. ada wilayah transnya. Tetapi kami juga tidak akan terfokus saja dengan wilayah transmigrasi, tetapi kami juga pastinya akan berkolaborasi dengan wilayah-wilayah lain. Jadi bukan hanya terfokus pada desa trans saja. Berarti untuk Patri sendiri ini dari tingkat desa ya adanya. Ya, bicaranya dari desa di kecamatannya, kabupaten, dan provinsi ya, provinsi dan pusat. Oh iya, jadi ada DPP-nya. Oh iya, berarti dari awal masuk dari di desa, ya, di kabupaten dan ke Kalbar. di DPC-nya. Ya. Nah, kalau untuk Patri sendiri, untuk kolaborasinya dengan pemerintahan itu gimana nih? Kita pastinya karena tadi udah disinggung ya, udah didukung juga nih sama pemerintahan. Nah, untuk kolaborasinya biasanya kita bersinergi dengan program-program kerja dari Disnaker Trans, baik itu Disnaker Trans provinsi maupun kabupaten. Bahkan di pusat pastinya akan mensinergikan, menselaraskan program kerja. Pada dasarnya itu tadi, dari semua lini pastinya akan kita masuki. Bukan hanya advokasi, penyelesaian masalah, ataupun bicara tentang sengketa-sengketa lainnya, tetapi bicara tentang bagaimana kita mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kemandirian dari masyarakat
wilayah trans dan berdampak pada wilayah-wilayah desa yang bukan transmigrasi. Berarti memang harus dijaga ya Harus dijaga, kolaborasinya. iya. Jadi karena memang nggak hanya program-program Patri aja, tetap juga mendukung program pemerintah seperti itu Iya. ya Mas ya. Nah, saya agak penasaran nih Mas, kenapa sih memilih Patri Iya. sebagai organisasi? Kalau bicara organisasi, saya terpanggil sebagai putra transmigran ya. Dan juga pastinya butuh peran para pemuda lagi. Bahwasanya Patri, wilayah transmigrasi juga nantinya kita juga harus mampu memberikan sebuah kontribusi ya. Betul. Harapan kita itu. Jadi nggak hanya ini ya, ikut berpartisipasi juga Iya. gitu dalam membangun ini. Jadi memang Patri yang dipilih lah ini ya. Kenapa memilih Patri ya tadi Iya, dasarnya kenapa memilih itu. Patri. Suka dukanya selama di Patri apa sih Mas? Suka dukanya saat ini bicara tentang kebanyakan terfokus pada penyelesaian sengketa, Sengketa ya. permasalahan legalitas tanah, Cukup dan banyak ya mungkin ternyata hak-hak ya. para transmigran yang belum sepenuhnya diperoleh. Gitu. Yang paling utama juga masih banyak wilayah trans yang belum menjadi lokus dalam hal pembangunan. Masih banyak yang belum tersentuh ya. Contohnya di Sumber Agung baru listrik baru di 2017. Baru 2017 gitu. itu udah cukup tertinggal ya Iya. sebenarnya dibandingkan desa-desa yang lain. 2017 Iya. masih sangat baru hitungannya ya. Nah, kalau untuk ini kan sudah menjabat nih sebagai ketua. Gitu. Kalau untuk dari Mas Arifin sendiri, rencana program-programnya nanti apakah akan dibuat program yang baru kah atau melanjutkan yang sudah ada atau gimana nih Mas? Ya, kita yang paling utama kita menselaraskan dengan visi misi Dewan Pengurus Pusat ya, DPP Patri, diselaraskan, disinergikan dengan program Kementerian Transmigrasi. Yang paling utama akan menjadikan Patri ini sebagai organisasi yang produktif. Jadikan Patri sebagai wadah yang mampu meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, kemandirian, dan berkontribusi terhadap percepatan pembangunan maupun mendukung program-program pemerintah yang saat ini. Seperti itu. Ya memang cukup banyak juga nih PR-nya ya. PR-nya cukup banyak ya. Yang paling utama kita juga harus menyusun kepengurusan. Karena juga saat ini sudah banyak masa jabatan yang sudah habis. Oh, banyak yang udah selesai ya masa jadi jabatan. kita yang paling utama akan menyusun kepengurusan ini hingga tingkat bawah, tingkat kabupaten. Kabupaten juga mampu mengakomodir ya. Sampai ke tingkat desa. Iya. Kalau untuk Patri sendiri sekarang udah berapa banyak sih anggotanya? Kalau anggotanya itu juga sudah cukup lumayan banyak ya, tetapi yang menjadi PR kami, keseluruhan anggota nantinya akan kami data dan masukkan dalam sistem. Kalau saat ini sebenarnya seluruh para transmigran, putra-putra transmigran itu anggota dari Patri. Iya, jadi juga ratusan ribu ya. Sebenarnya. Iya. Udah ratusan ribu ya, berarti memang udah sangat banyak ya sebenarnya hitungannya. Jadi agak banyak juga nih PR-nya harus didata semua. PR-nya juga banyak pendataan, terutama saya juga inginkan peran para pemudanya gitu. Iya, karena memang kalau nggak ada dibantu agak sulit juga ya. Iya. Karena memang cukup banyak ya dari tingkat desa dan sebagainya. Gitu. Nah selain itu Mas, program-programnya kira-kira nih? Yang paling utama kita akan inventarisir potensi-potensi di masing-masing wilayah trans yang nantinya kita berkolaborasi dengan seluruh dinas yang ada, terutama dinas transmigrasi, kementerian, dan beberapa pihak yang nantinya akan kita support, kita dorong, terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat, potensi-potensi yang bisa dikembangkan, mungkin bisa kita tarik investor dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang ada gitu ya. Memang ini ya, potensi-potensi itu ada, jadi kita memang tinggal bagaimana kita gitu ya. Iya betul, jadi ini perannya cukup penting nih Patri.
untuk kemajuan ya Iya. pastinya daerah-daerah transmigrasi. Nah, kalau untuk kader-kader yang baru nih, misalnya yang masih kuliah dan sebagainya, ini gimana Mas? Kita juga sudah membuat satu program pendataan bagi mahasiswa yang aktif atau sedang kuliah yang berasal dari wilayah transmigrasi yang nantinya juga akan menjadi database besar bahwasanya sumber daya manusia di Patri sendiri itu juga nantinya mampu kita baca, mampu kita nantinya akan kembangkan seperti itu. Ini mahasiswa yang di Pontianak atau di luar juga nih Mas? Nanti kedepannya sampai keluar ya. Sampai keluar juga ya? Akan kita data. Data semua ya berarti nggak cuman yang di... Bukan hanya yang kuliah di Pontianak, tetapi di luar Kalimantan Barat pastinya akan kita data. Dan didata dan juga langsung dikader nih Mas ya? Iya, kaderisasinya dan yang kita butuhkan ini ya, inspirasi dari mereka. Iya, karena biasanya masih muda cara masih berpikir banyak, mereka. masih banyak ide-ide ya Banyak biasanya ide-ide ya. besar. Berarti Patri juga membuka itu ya, membuka peluang untuk menerima ide-ide juga dari teman-teman yang saran masukan itu. Saran dan masukan. Karena kan biasanya yang lebih fresh nih, lebih kita ini kolaborasikan dengan kebijakan-kebijakan dari para sesepuh. Sesepuh ya. Jadi memang yang baru dan yang lama semuanya saling berkolaborasi. Ya. Nah, kalau untuk masyarakatnya sendiri dari Patri gimana? Kalau untuk masyarakat juga menyambut baik, bahwasanya ada wadah. Ketika wilayah transmigrasi setelah penempatan kebanyakan sudah tidak ada program kelanjutannya, kita juga menginginkan Patri yang berkelanjutan bukan hanya sumber daya manusianya, tetapi program-programnya nanti juga mampu untuk menyentuh. Gitu. Jadi bicaranya peran kolaborasi antar masyarakat transnya dengan organisasi yang sebagai wadah utamanya. Dan juga pemerintah tadi ya. Iya, pemerintah. Iya. Tapi sejauh ini dukungan pemerintah juga cukup luar biasa ya? Dukungan pemerintah sangat luar biasa, mulai dari kementerian, dari dinas yang ada. Dan kemarin pada saat pemilihan juga kita gunakan gedung dinas transmigrasi gitu kan. Disupport langsung ya. Jadi salah satu oleh kepala dinas ya seperti itu. Kalau yang lain Mas, support yang diberikan? Pastinya kita dari sisi program nantinya akan kita kolaborasikan dengan perencanaan kerja dan lain sebagainya. Berarti nanti dari aspirasi-aspirasi yang ditanggung dari Patri nanti bisa dikomunikasikan dengan dinas-dinas terkait ya? Akan kita komunikasikan dan kita akan membuka ruang ya untuk pihak-pihak ketiga yang pada dasarnya juga bisa kita kolaborasikan programnya. Berarti memang cukup penting ya peran Patri ini ya. Sebagai wadah produktif ya. Karena kan biasanya yang lebih paham untuk daerah-daerahnya ya masyarakatnya. Masyarakatnya, iya. Jadi aspirasi itu nanti akan dikomunikasikan untuk membuat kebijakan yang membuat rencana kerja. Rencana kerja, itu. Nah, kalau dari Mas Arifin sendiri nih, ada pesan-pesan nggak sih untuk pemuda-pemuda saat ini khususnya yang di daerah transmigrasi seperti itu? Kalau kan, bicara pesan, betul, karena kan dari Mas sendiri dari usia yang cukup muda ya untuk terjun di dunia politik dan juga bergabung juga dengan Patri seperti itu. Kalau pesan untuk para pemuda, jadi pemuda yang tangguh, jadi pemuda yang militan, sanggup strong ditempa proses, gitu. Harus strong ya. Pemuda yang juga bukan menikmati proses, tetapi menempa diri dengan proses sehingga mematangkan diri gitu. Dan juga berpartisipasi di Patri ya tentunya. Bukan hanya Patri tetapi mampu mendedikasikan diri, memberikan kontribusi terhadap negara gitu. Jadi nggak hanya ini ya, ada juga peran untuk pembangunan khususnya di desa, daerah transmigrasinya juga. Itu. Nah, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Pada intinya saya juga mengajak seluruh pemuda dengan segala mungkin basic keilmuan, kemampuan, mampu memberikan kontribusi besar terhadap daerah khususnya Kalimantan Barat, dan kami juga
inginkan para pemuda yang nantinya menjadi pemuda yang tangguh, hebat, dan juga mampu mengisi tampuk nantinya estafet pemerintahan. Oke. Kita terima kasih nih Mas, udah cukup banyak nih kita ngobrol dari tadi, Iya, udah banyak ya pembahasan-pembahasan kita. pembahasannya. Iya. Iya betul, kita terima kasih sudah mau mampir di kolaborasi, kita tunggu kedatangannya selanjutnya. Ya, terima kasih, tetap berkolaborasi. Iya. Siap, oke. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Mas Arifin yang sudah ngobrol-ngobrol nih dari tadi dengan kita. Ya. Semoga sukses selalu Amin. di DPRD maupun di Patri. Nah, sahabat kolaborasi, nantikan episode Bincang Kalbar selanjutnya. Saya Francisca undur diri.